saat tidak membawa apapun, akhirnya diterimalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk apa? Ya, untuk disusui. Jadi awal mulanya gitu. Kan Nabi disusui oleh Aminah, disusui oleh Suwaibah, kemudian disusui lagi oleh Halimatus Sa'diyah. Tapi kan kita jarang tahu ini ceritanya bagaimana. Ceritanya Halimatus Sa'diyah ini adalah wanita yang kagak dapat bayi. Yang lain, wanita-wanita yang lain ya dari Bani Sa'ad udah pada dapat. Jadi mereka balik kampung sudah apa? Bawa bayi. Lah ini belum apa? Belum dapat, akhirnya diterimanya. Daripada tidak, Nabi kita Nabi Muhammad SAW dibawalah Nabi Muhammad ke Bani Sa'ad. Coba bayangkan, kira-kira kalau sekarang wanita sekarang kemudian anaknya dibawa, apalagi jaraknya jauh ya, tuh kira-kira ada nggak yang sanggup itu? Kalau dulu biasa bawa dari sana, meskipun anaknya bayinya masih apa? Masih kecil, biar kamu kuat. Itu dulu begitu tuh orang Arab apa? Ya jahiliyah. Nah, dibawalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW ke Bani Sa'ad. Nah, kemudian yang jadi soal begini, apa hubungannya dengan berkah? Dengan apa? Dengan berkah. Bani Sa'ad ini ya adalah wilayah yang dusun, perdesaan, kampung, bukan wilayah kota. Banyak orang-orang susah di situ. Bahkan termasuk Halimatus Sa'diyah bersama suaminya juga orang susah. Dia punya kambing, kambingnya kurus. Dia punya tanaman, ya juga tanamannya nggak subur. Tapi begitu memelihara, menyusui Nabi kita Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi setelah itu? Ya, kambing yang tadi itu langsung gemuk-gemuk, langsung apa? Gemuk-gemuk. Dia punya ladang subur. Bahkan air susunya yang biasanya itu sedikit atau enggak banyak, tapi ketika menyusui Nabi kita Nabi Muhammad SAW, air susunya apa? Banyak, deras. Bahkan setelah genap 2 tahun, kemudian Halimatus Sa'diyah meminta kembali kepada ibunya Aminah, ya ibunya Nabi. Wahai Aminah, ya boleh nggak saya tambahin lagi ini mengurus Nabi kita Pak Nabi Muhammad, saya mau tambahin lagi dah ini ngurus apa? Nabi apa? Ya Nabi Muhammad. Kenapa? Ya karena dia sudah merasakan mengurus Nabi Muhammad mendatangkan apa? Keberkahan. Dulunya kambingnya kurus, kemudian apa? Gemuk. Air susunya nggak pernah banyak, sekarang melimpah. Ya, dia punya ladang dulu nggak pernah subur, sekarang apa? Ya sekarang subur. Nah, berkah daripada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antara satu testimoni orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umroh, saya punya encing, saya tanya, "Cing, gimana berangkat haji?" "Ya Allah, gua mau berangkat haji, gua jual motor." "Jual apa?" "Jual motor." Pulang dari haji, ya tiba-tiba ada dana bantuan. Ya kebetulan dia guru senior, ada dana bantuan. Alhamdulillah berkah, sertifikasi keluar macem-macem. Sekarang motornya ganti baru. Motor ganti apa? Ganti baru. Ya makanya saya belum pernah dengar orang yang pulang haji kemudian jual rumah. Yang ada apa? Yang ada beli rumah lagi. Ya, nah ini berkah daripada apa? Iya, daripada ya tanah suci, tanah apa? Ya tanah haram. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga sama dengan Al-Mafrullah Kiai Nur Ali. Ada salah satu begini, ada orang nanya, "Pak Kiai, bagaimana Al-Mafrullah Kiai Nur Ali bisa menjadi orang hebat?"
ya bisa menjadi ulama besar, bahkan bisa menjadi pahlawan nasional. Mungkin di antara yang lain akan menceritakan, iya karena Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali bagaimana belajarnya, giatnya, itu betul. Tapi ada satu yang barangkali tidak banyak orang tahu, bahwa beliau punya orang tua, ayahnya namanya Haji Anwar bin Haji Layu. Haji Anwar ini begitu menghormati ulama. Begitu menghormati apa? Gurunya. Bahkan bukan hanya gurunya, bukan hanya ulama, tetapi juga tamu, siapapun yang bertamu, siapapun yang datang, apalagi itu gurunya, maka akan dihormati dengan sebaik-baiknya. Pernah ada yang menginap di rumah daripada ya, orang tua Kiai Nur Ali Haji Anwar sampai 2 pekan, dilayani, diberikan tempat makan, diberikan. Nah, para jamaah sekalian, bisa jadi keberkahan dari sini. Makanya dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim juga di sana dijelaskan siapa orang yang menghormati ulama. Dia kepengen anaknya jadi ulama. Kalau enggak dirinya, anak yang jadi ulama. Kalau enggak anaknya, cucunya yang akan jadi ulama. Kalau enggak cucunya, cicitnya yang akan jadi apa? Jadi ulama. Nah, jadi begitu. Berkah daripada apa? Kita melayani ya orang lain, apalagi itu apa? Guru kita. Sama seperti Halimatus Sa'diyah, di mana Halimatus Sa'diyah melayani ya apa namanya Rasulullah SAW, dan keberkahan itu apa? Datang ya kepada Halimatus Sa'diyah bersama keluarganya. Nah, contoh yang kedua dari hadis Nabi kita Muhammad SAW an Ka'ab bin Malik qala, dari Ka'ab bin Malik berkata, iya karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yakulu makan bithalati asabi' dengan 3 jari, wa yal'aku iyadahu, dan kemudian menjilat ya yadahu tangannya, qabla an yamsahaha, ya sebelum mencuci atau membersihkan ya tangannya. Wa qala fi haditsin akhar, innakum la tadruna fi ayyihil barakah. Dan kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya kalian tidak pernah tahu di mana letak keberkahan itu. Nah, ini kita bicara tentang makanan. Nah, yang pertama saya akan ceritakan dulu tentang bagaimana cara duduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika makan. Nah, ketika makan bagaimana? Ada 2 cara yang kalau kita ingin mengikuti maka ikutilah. Ya, ada 2 cara yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cara duduk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika makan. Nah, saya kasih contoh ya. Yang pertama, duduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini seperti ini. Nah, ini yang pertama. Nanti Rasul seperti ini. Jadi apa? Kaki belakangnya diangkat. Kalau kita begini ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kakinya apa? Seperti ini. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, ya Rasul duduknya ya seperti ini. Seperti apa? Nah, seperti ini. Ini 2 cara ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pengen mengikuti ya Rasul, ya seperti itu duduknya. Ya, seperti apa? Ya, seperti ini. Ini biasanya kita duduk ketika tasyahud awal ya. Nah, tasyahud awal kita seringkali duduknya seperti ini. Nah, kemudian ada juga duduk yang lain yang kemudian kakinya diangkat. Kaki apa? Kaki kanannya diangkat. Nah, ini kaki kanannya seperti ini nih. Nah, jadi ini kalau ada orang Arab nih kemudian makan seperti ini, ya ini bukan makan yang atau bukan cara makan yang keliru, bukan. Tetapi memang
contoh makan atau duduknya Rasulullah SAW ketika makan tidak pernah seperti ini. Lah ini dari mana datangnya? Ini dijelaskan ya oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini duduknya seperti ini. Kenapa? Karena tidak semua orang kuat duduk seperti ini. Ya, coba kita duduk seperti ini ketika kita makan. Kita kuat berapa lama? Tidak semua orang kuat duduk seperti ini. Sehingga kemudian ya, oleh ulama diantaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya diangkatlah kaki apa? Ya kaki kanan. Seperti ini. Ya, tapi kalau di kita kira-kira kalau kayak gini sopan apa kagak? Wah di kita kayaknya nggak sopan begitu. Nah tapi kalau begini insya Allah sopan. Nah ternyata duduknya seperti ini nih, ya duduknya seperti ini dipraktekkan oleh orang Jepang. Nama duduknya kalau nggak salah Seizu. Seizu, saya juga nggak tahu cara penyebutannya. Mereka duduknya seperti ini. Ternyata duduk seperti ini, ya telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau duduk, ya seperti ini, gitu ya. Nah, apa yang menjadi alasan? Karena para jamaah sekalian, yang menjadi alasan diantaranya adalah agar engkau tidak berlama-lama ketika makan. Agar engkau tidak berlama-lama ketika apa? Ketika makan. Kalau kita kan kadang makan cari tempat yang enak. Ya senderan. Kalau perlu ada rokoknya, sama kopi, sama gorengan. Lama udah makan itu. Sejam baru kelar. Nah sehingga akhirnya yang terjadi apa? Orang banyak makan. Kalau banyak makan kira-kira apa yang terjadi? Ngantuk kan? Bukan semangat ibadah apa? Ngantuk. Dulu ada sawah, berangkat ke sawah udah siang, jam 10 baru berangkat. Jam 12 makan, ngopi, ya baru 2 jam di sawah pulang. Nah, para jamaah sekalian, jadi intinya agar engkau tidak berlama-lama ketika apa? Ya, ketika makan. Kemudian yang kedua, duduknya seperti ini adalah duduknya penghambaan. Duduknya penghambaan. Artinya bukan duduk seperti halnya orang-orang yang sombong. Ya, apa ada kita mengatakan orang duduk seperti ini kemudian sombong? Kan tidak ada. Kan duduknya penghambaan. Seperti pembantu dipanggil ya budak-budak, mereka duduknya apa? Ya seperti ini. Ada juga yang mencontohkan seperti ini, ya. Jadi duduknya apa? Duduknya penghambaan. Nah, karena begitu juga kita ketika kita makan agar janganlah engkau apa? Sombong. Janganlah engkau menjadi orang yang sombong. Nah, seperti itu ya. Jadi duduklah seperti itu. Lah Pak Ustadz, kalau saya duduk sila bagaimana? Enggak jadi masalah, itu keutamaan. Sehingga kalau ada orang yang duduk sila seperti halnya kita enggak jadi masalah ya. Karena itu hanya sebagai apa? Keutamaan. Yang jelas ya janganlah engkau duduk seperti halnya orang-orang yang sombong. Ya, orang-orang yang apa? Orang-orang yang sombong. Kemudian janganlah kemudian engkau berlebih-lebihan ketika apa? Ketika makan. Kemudian yang berikutnya, dalam hadis ini Nabi memakan dengan 3 jari. Dengan 3 apa? Dengan 3 jari. Ini sunnah. Ya, sunnahnya dengan 3 apa? Dengan 3 jari. Lah kemudian bagaimana Pak Ustadz? Kalau makanannya kecil, contoh umpamanya kita makan kurma. Bisa nggak kita ngambil dengan 3 jari? Bisa. Kenapa? Karena kurma itu kecil. Sehingga kemudian makan dengan 3 jari ya dilakukan dengan ukuran makanannya. Kalau kita makan nasi dengan 3 jari kira-kira bisa apa kagak tuh? Bisa sih Pak Ustadz, cuma kagak kelar-kelar. Nah sehingga kalau makan nasi dengan 3 jari menjadi sulit, boleh engkau dengan apa? Dengan jari lengkap umpamanya 5 jari nggak apa-apa. Nah kenapa kok Nabi dalam hadis ini
Memakan dengan 3 jari diantaranya adalah agar engkau tidak berlebih-lebihan dalam makan. Kita makan kurma, kemudian ngambil kormanya dengan 5 jari. Kira-kira yang terambil berapa tuh korma? Wah, serauk banyak jadinya. Jadi sesuaikanlah dengan jenis makan. Kalau makanan itu kecil, gunakan dengan 3 jari agar engkau tidak berlebih-lebihan. Kalau makanannya nggak bisa ada dengan 3 jari, seperti makan nasi, gunakanlah 4 atau 5 atau 5 jari. Kalau bisa dia dengan 3 jari, 3 jari. Kalau tidak bisa, gunakanlah 4 atau 5 jari. Nah, ini pesan yang kedua. Kemudian yang ketiga, Nabi dalam hadis ini menjilat makanan. Mohon maaf, di luar sana ada orang yang bilang begini, jorok sekali itu, masa makan kok dijilat. Sekarang saya kasih contoh begini. Kita beli makanan di rumah makan, ya, atau dimanapun tempatnya. Kemudian ketika kita makan, kita dikasih apa? Sendok, bener ya? Pertanyaannya, sendok yang kita pakai buat makan, apakah sendok itu baru ataukah sendok itu sudah berkali-kali digunakan? Dan sendok itu sudah berkali-kali, sudah dari mulut ke mulut, bener nggak? Berapa banyak orang yang sudah menggunakan sendok tersebut? Berapa banyak mulut yang sudah menggunakan sendok tersebut? Belum lagi kalau rumah makannya atau tempat makannya jorok, kadang kagak dicuci, mencelup-celup doang, kan masih ada bekasnya itu. Bener nggak? Ada nggak yang begitu? Banyak yang begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, lebih jorok mana? Menjilat tangan sendiri atau menjilat sendok yang itu? Sendok itu sudah bermulut-mulut, lebih jorok mana logikanya? Lah, lebih jorok sendok kan begitu, ya. Nah, sehingga para jamaah sekalian, ketika kita menjilat tangan kita itu sebenarnya ya tidak jorok. Toh yang kita jilat tangan kita, kecuali kita jilat tangan orang lain. Iya, tolong jilatin tangan gua. Nah, itu baru jorok. Ya, kan yang kita jilat tangan tangan kita. Nah, pada intinya para jamaah sekalian, ya, ada makanan yang tersisa, jangan engkau sia-siakan, habisin. Makanya di dalam hadis terakhir tadi, dalam riwayat yang lain, masih sama riwayat Muslim, ya, kita nggak pernah tahu di mana keberkahan itu. Kan makan sampai habis. Karena kita nggak pernah tahu apakah berkah makanan itu ada di awal, tengah, atau akhir. Kenapa kok kita makan sampai habis? Ada orang yang nanya lagi begitu. Apa hubungannya? Oke, baik, begini. Para jamaah sekalian, mari kita lihat ketika kita makan nasi. Makan apa? Makan nasi. Nasi yang kita makan itu kan tidak simsalabim jadi nasi. Ada proses sebelum dia jadi nasi. Prosesnya seperti apa? Lihatlah bagaimana nasi itu tumbuh. Ya, ditanam, ya kan? Ya, di sawah. Di sawah pun juga nggak langsung jadi, proses dulu kan. Jadi mulai ngebibitin di traktor, ya. Traktorin, bibitin, nanti udah dikasihin pupuk, ya, pakein hama agar tidak ada hama. Kemudian setelah sudah sudah mentik begitu, itu kan digiling dulu, bahkan dijemur kan begitu. Ya, setelah itu selesai, ya kemudian dijual. Habis dijual, ya kemudian dibeli. Habis dibeli nggak langsung bisa kita makan, dicuci dulu, dibersihin dulu, kemudian barulah dimasak. Nah, apa hubungannya para jamaah sekalian? Satu butir nasi, proses untuk menjadi satu butir nasi itu prosesnya panjang. Prosesnya apa? Satu butir nasi prosesnya panjang. Ketika engkau menghargai proses yang panjang tadi, engkau sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di kita termasuk, alhamdulillah, ya, maksudnya kita bukan termasuk orang-orang yang susah makan begitu.
Artinya kita selalu ada. Tapi coba bayangkan di luar sana ada orang yang susah. Sebutir dua butir sangat apa? Berharga. Kita yang apa yang diberikan kecukupan rezeki harusnya lebih seperti itu. Makanya ketika engkau nyendok, maka sesuaikanlah dengan ukuran perutmu. Ya, jangan seperti orang yang ketika mau buka puasa apa aja dibeli, gitu kan ya. Buka puasa kan begitu. Nasi iya, ayam bakar iya, ngeliat tukang martabak beli juga, gorengan iya juga, cendol beli. Begitu buka puasa minum air putih, makan gorengan dua, kenyang apa kagak tuh? Lah kenyang. Nah ini ya nanti apa ya justru akan menimbulkan kita termasuk dikhawatirkan orang-orang yang tidak bersyukur, orang-orang yang membuang-buang rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah murka. Ya, kalau Allah murka, berkah kagak turun. Kan berkah itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah. Wasilahnya apa? Makhluk, baik itu manusia, tempat, diantara juga makanan. Makanan bisa mendatangkan keberkahan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari sini kita belajar tentang berkah, ya, wasilah berkah. Ya, ada di mana-mana, dari makanan, orang-orang yang berilmu, orang-orang soleh, ya. Masjid sebagai rumah Allah ini juga sebagai tempat-tempat yang apa? Atau wasilah-wasilah yang menjadi perantara kita untuk apa? Mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga panjang umur fi taatillah wa taati Rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa jama'atana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad dhair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a mubaraka. Rabbana innaka jami'un nas li yaumin la raiba fi innallaha la yukhzil mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.